berpindah tugas ke Balikpapan Pak ya. Jadi mungkin ini momen kebersamaan kita, sekaligus mungkin ya ada kesan-kesan kita untuk Pak Abid. Jadi kesempatannya akan untuk Abid ingatkan mungkin apa yang diharapkan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menyambung tadi Pak Sunarno yang betul. Jadi sebenarnya mulai tanggal 1 Januari ya, 1 Januari 2023 itu saya sudah dipindahkan untuk bertugas di Balikpapan. Kenapa saya pindah? Tidak mungkin orang bertanya gitu, udah lama terus pindah. Udah nyaman di sini, kenapa harus pindah gitu ya? Mungkin teman-teman juga tanya kayak gitu. Memang secara umum di Pertamina itu sistemnya adalah sistem mutasi atau rotasi yang cukup masif gitu ya, cukup sering. Jadi nanti mungkin selanjutnya pun Bapak dan Ibu juga akan mengalami pergantian kepemimpinan dengan cepat gitu ya, apalagi untuk karyawan-karyawan yang permanen gitu, terutama yang di head office ya, di zona di Balikpapan atau di mana lain itu bisa saling bertukar gitu ya. Nah, khusus untuk yang spesial untuk di PHSS ini memang boleh dikatakan kita ini kan ininya jauh ya. Dulu waktu kita masih Pak Eko ya, itu kan sendiri ya, kita mudah gitu ya, ngatur-ngatur kemana gitu, saling berubah, tapi tetap di dalam Pak Eko. Nah sekarang di PHSS ini boleh dikatakan kita itu ada di, mungkin kalau ini bisa dikatakan cicit ya, dari Pertamina Subholding, Pertamina Holding, terus Subholding SAU, terus kemudian PHI, Zona 9, dan baru PHSS gitu ya. Jadi kalau saya di sini terus-menerus, omongannya gitu ya, bagi Pertamina mungkin akan sangat rugi gitu ya. Pertamina melihatnya seperti itu gitu ya. Ada beberapa potensi, beberapa orang yang potensial, tapi sekarang posisinya ada di cicit ya tadi ya, cicit gitu ya. Sehingga orang nggak bisa ngelihat gitu ya, potensi yang bisa mungkin digunakan untuk Pertamina yang lebih besar. Nah salah satunya mungkin ya saya diminta untuk memberikan kontribusi yang lebih kepada Pertamina gitu, Pertamina di zona 9. Karena apa? Karena kalau di lapangan ya istilahnya kalau saya hebat ya hebatnya hebat di lapangan gitu ya. Saya punya anak buah yang memang sudah otomatis gitu ya. Saya jalan ke kantor tiap pagi, mungkin Pak Budi, Pak Darmo telepon bikin permit, ya udah tapi jalan, terus kemudian sore saya pulang, ya udah seperti itu aja gitu. Nah itu yang mungkin dilihat oleh manajemen di atas, bagi saya itu masih kurang. Saya kurang bisa mengeluarkan potensi saya lah gitu ya. Saya ngerasa ya semuanya udah dibantu sama bapak-bapak ya, Pak Badar, Pak Sunarno. Saya udah merem aja lah, semuanya udah dikasih tanggung jawab, jalan semua. Nah bagi karir saya pribadi pun sama gitu. Kalau saya di PHSS terus, ya saya di sini terus gitu ya. Walaupun gaji saya mungkin tiap bulan, tiap tahun bertambah, tapi ya namanya manusia ya, ada kepuasan diri sendiri untuk maju, untuk lebih berkembang lagi. Caranya ya harus kita keluar dari yang namanya zona nyaman ya. Zona nyaman itu kondisi di mana kita kerja itu udah sangat nyaman ya, sehingga kita tuh nggak mau pindah ke tempat lain gitu ya. Misalnya Pak Sunarno nih, saya kan waktu itu saya pindahkan tuh dari Badak ya, keluarganya ada di Badak, tapi saya minta untuk ke Mutiara. Pasti nggak nyaman gitu ya, sama kayak saya juga. Saya tuh enak banget nih kerja di PSS ya, 2 minggu kerja di lapangan, 2 minggu kerja di off di rumah ya, ketemu keluarga, anak saya di sana gitu, nyaman sekali gitu. Nggak harus mikir kerja pulang pergi, kalau di Jakarta ya pulang pergi tiap malam, tiap hari,
atau di Balikpapan jauh dari keluarga itu nggak ada gitu. Sangat nyaman lah. Tapi itulah kalau terlalu nyaman kita nggak bisa berkembang. Ya, Bapak juga sama nih. Sekalian pesan ya, jadi walaupun Bapak menganggap wah saya hanya tukang potong rumput, saya hanya inspektor, saya hanya teknisi, itu bukan berarti Bapak akan di situ terus gitu ya. Jadi ada selalu kesempatan, ada selalu kemungkinan ya untuk bisa berkembang. Tunjukkanlah yang saya selalu pesankan bahwa Bapak itu harus siap ya intinya ya. Jangan sampai nanti ada satu posisi kita nyari orang gitu, tapi Bapak kita lihat nggak siap. Jangan sampai seperti itu gitu. Ini siapa yang mau pensiun ya? Pak Armani misalnya, mau pensiun kan Pak Armani ya? Iya. Setahun lagi Pak. Nah, tahun lagi. Siapa lagi yang mau pensiun itu kan harus digantikan gitu Pak Armani. Iya, siap. Nah, dari teman-teman inilah yang menggantinya gitu ya. Mungkin naik bertahap ya, tapi paling enggak orang akan melihat nih siapa yang akan menjadikan pengganti Pak Armani. Jadi menurut bagi saya dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tempatkan, selalulah menjadi orang yang memberikan 110%, 100% lebih lah, sehingga orang-orang di atas kita, di sekitar kita bisa menunjuk, oh ini si A nih yang cocok, si B yang ini gitu. Nggak bingung gitu orang, karena kita bisa menonjolkan. Sama, saya juga orang yang belum pernah menolak ditempatkan bekerja di manapun ya. Jadi di awal saya tempatkan di Badak, oke, saya tempatkan di tempat lain ya, supaya menjadi manajer, turun lagi jadi assistant manager, it's okay ya. Jabatan bukan yang kita cari ya, kalau saya prinsipnya ya, jabatan itu diberikan sama sama Tuhan kita ya, sama Allah gitu ya. Itu diberikan memang untuk bisa menjalankan amanah tersebut. Walaupun kita cari, kita berusaha, kita mencari takdir, tapi apapun jabatan kita itulah yang terbaik buat kita. Jangan merasa bahwa kita gaji saya segini, saya nggak puas gitu ya. Tapi selalu berikanlah yang terbaik untuk posisi Bapak-Bapak sekarang. Itu ya, itu pesan saya. Ya mungkin sedikit kilas balik ya. Bisa nggak bisa? Oh ya, jadi saya bergabung di FICO itu 2022 ya. Mungkin sebagian bapak-bapak ada yang pas saya masuk udah ada ya Pak Bandar kali ya. 2002 sorry. 2002 ya. Saya udah ada 2002 di sini. Pak Darno ya yang jelas. Pak Bandar ya. Masih lama udah? 98 udah. Masih 98 ya. Berarti masih kecil banget. Iya oke. Bahkan mungkin yang teman-teman belum ini ya. Dulu saya gabung ke sini ya junior ya, jadi saya belum tahu apa-apa, saya ingin tahu lapangan, ikut-ikut. Mungkin Pak Banyak juga pernah saya ikuti, Pak Hasan ya kalau yang saya ingat ya, sama-sama intergen picking, dan picking waktunya nggak jelas, makan siang baru jam 2 segala macam, makan nasi bungkus sama-sama gitu ya, jalanin pipa, lihat ini pipa sana sini gitu. Sampai akhirnya saya sekarang mungkin jadi yang senior di sini ya, 20 tahun ya berarti ya. 20 tahun udah hafal, orang juga istilahnya kalau ada masalah pipa, Pak Alvin lah yang cocok gitu, karena kan kayak gitu narasumbernya saya gitu. Mimpi saya juga mungkin mimpi pipa gitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Schematic drawing itu saya relatif hafal lah sekarang itu, mana yang di ini, walaupun saya berusaha mengurangi, tapi itu yang berusaha saya terapkan. Waktu itu masih engineer, terus kemudian saya beralih sempat ke operation ke Northern area, jadi manajer di sana, balik lagi ke pipeline ya 2014 jadi manajer. Sampai sekarang walaupun title-nya berubah, saya paling nggak menjadi ini lah ya, pimpinan bapak-bapak sekalian kan ya. Nah yang membanggakan ya itu Pak, dari awal saya bisa berkontribusi lah dengan hasil yang kita dapat sekarang ya. Alhamdulillah belum ada teman-teman yang meninggal ya, insya Allah nggak ada kan yang meninggal karena pekerjaan ya, maksud saya ya, karena kecelakaan kerja. Terus kemudian juga ya relatif sehat lah ya, walaupun memang ada beberapa teman kita yang sakit ya karena kerja, tapi paling nggak tidak ada kecelakaan yang sampai membuat tangannya hilang atau apapun lah yang kita nggak bisa ketemu keluarga kita.
Nah, bagi saya itu adalah hal yang utama ya. Selalu saya katakan bahwa Bapak tolong kerjalah yang baik. Nanti saya akan memberikan kepada Bapak keamanan kerja, gaji juga ya, mudah-mudahan ya saya berusaha lah semaksimal mungkin bisa memberikan kesejahteraan kepada Bapak. Jadi saya meninggalkan pipeline itu ya bangga lah ya, maksudnya mudah-mudahan kalau saya nanti ketemu lagi di suatu saat atau saya kembali lagi ke sini, etos kerja baik dari segi HSE, dari segi pekerjaan ya, pipeline itu terkenal ini ya sangat helpful ya, itu mudah menolong gitu ya. Kita nggak pernah minta kerja mana WO-nya dulu, kayaknya nggak pernah kayak gitu ya. Kerjain dulu aja, nanti urusan belakang lah administrasi. So itu yang sangat berkesan buat saya. Nah itu yang mudah-mudahan bisa tetap dijaga, diwariskan kepada nantinya yang akan meneruskan saya ya, mudah-mudahan nanti yang akan dilanjutkan. Mungkin satu pesan lagi, ada 3 kata yang mungkin saya sendiri berusaha untuk menerapkannya, karena itu ternyata 3 kata itu yang sangat powerful ya. Yang pertama itu adalah kata tolong. Jadi kalau Bapak perhatikan, walaupun kerja itu adalah kerjaannya dia, tapi kalau kita meminta dengan kata tolong, itu orang akan berbeda dengan penerimaannya. Misalnya Pak Budi bikin permit gitu. Saya akan selalu bilang, tolong Pak Budi siapkan permit warna ini. Beda kan kalau saya ngomong tolong ya, daripada saya bilang Pak Budi siapkan permit warna ini gitu. Ya, itu magic word yang pertama, jadi tolong. Bukan janitor misalnya, atau Pak siapa ya, Pak siapa yang biasa disuruh-suruh ya janitor misalnya. Parmani Pak. Ya, selalu gunakan tolong sapukan ini gitu. Atau malah kita ajak ya, ayo kita kerjakan ini sama-sama. Itu kata yang pertama ya, walaupun itu tugasnya dia gitu. Pak Sunarno bikin laporan gitu, tolong buatkan laporan. Hanya tambah 1 kata itu yang bisa menjadi pembeda lah ya. Kita lebih tenang, lebih gampang. Forklift juga sama, operator grass cutter ini potong rumput itu beda dengan kalau kita tambahkan kata tolong di depannya. Kata yang kedua apa? Maaf. Mohon. Ya. Maaf ya, tolong sama mohon tadi sama ya. Maaf itu adalah pertama kalau kita salah, kita harus bilang maaf. Jangan karena kita atasan, terus kita ya istilahnya apa ya? Kalau bos selalu benar katanya ya, nggak seperti itu ya. Kalau kita salah, saya di meeting segala macam, saya katakan sorry ya. Atau kita menuduh seseorang juga sama, maaf Pak, ini kondisinya tidak aman. Jangan tiba-tiba langsung dipotong, jangan kerja ini, gitu. Tidak seperti itu ya. Yang terakhir adalah kata terima kasih. Nah ini juga nggak ada Pak diajari sama di sekolah, nggak ada ya, tapi itu adalah dibiasakan. Yang jelas, sudah jelas kita menerima sesuatu, kita ucapkan terima kasih walaupun itu kewajibannya dia. Walaupun itu adalah dia harus mengerjakan itu. Tapi apapun, dapat informasi, dapat sudah dikerjakan, katakanlah terima kasih. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Nah yang terakhir lagi. Yang terakhirnya, masing-masing semua. Cara kita memperlakukan bawahan kita ya, bawahan kita atau teman kita. Kalau kita memuji seseorang, lakukanlah di orang banyak. Misalnya apa ya, Pak Sunarno mengerjakan hal yang baik, saya akan memuji beliau di tempat meeting saya. Wah hebat nih Pak Badar gitu. Lakukan seperti itu ya Pak. Jadi kalau Bapak mau talk dengan teman-teman Bapak misalnya, ada seorang atau tim yang bagus, Bapak mujilah di depan orang banyak. Tapi sebaliknya, kalau Bapak mau memarahi, mau kritik, jangan dilakukan di orang-orang. Panggil, berikan coaching, berikan pengarahan. Kadang-kadang kita kan emosi ya, kalau udah anak buah kita melakukan kesalahan atau ada yang tidak berkenan dengan kita, panggil aja dengan ke kamar atau ajak ngobrol. Kritik, jangan kritik karena pribadinya dia. Kritik karena memang sifat atau hasil kerjanya dia. Saya berusaha sedapat mungkin di seluruh
paling nggak di pergaulan saya tidak ada yang saya kritik karena pribadinya. Mudah-mudahan seperti itu ya Bapak. Jadi kalau saya marah gitu ya, mungkin Pak Badar sama Pak Narno sering saya omelin. Tapi bukan karena saya nggak senang sama Pak Narno, nggak senang sama Pak Badar, sama Pak Darno, sama Pak Budi mungkinnya sering saya ini gitu. Bukan Pak, tapi karena saya tidak suka atau ingin memperbaiki cara kerja Pak Budi, cara kerja Pak Badar, Pak Narno. Setelah itu ya udah dilupakan gitu. Nggak ada saya dendam sama Pak Badar. Wah ini nyusahin saya, nggak ada ya Pak Badar ya. Jadi mudah-mudahan ya ini selanjutnya saya selalu akan minta maaf kalau memang selama pekerjaan saya banyak saya menegur, sengaja atau tidak disengaja. Marah itu kan artinya sengaja ya, saya memang pengen menegur gitu ya. Kalau tidak sengaja ya siapa tahu saya tidak seharusnya marah, tapi ternyata saya marah kepada Bapak sehingga menimbulkan Bapak sakit hati. Ya kali ini saya minta dimaafkan ya. Murni insya Allah saya sih nggak ada every single person in pipeline itu nggak ada yang saya benci karena orangnya gitu. Saya nggak senang sama itu, saya incar nih nggak akan naik sampai seumur hidup, nggak ada gitu. Jadi kalau bapak mau naik itu karena bapak sendiri gitu. Saya berusaha selalu equal, semuanya yang saya lihat bagus ya silakan untuk berkembang. Itu jadi saya tadi sudah saya mohonkan maaf. Semoga kalau ada kesalahan ya silakan disampaikan ya, kalau memang masih ada utang ya dalam tanda kutip ya. Pak saya masih begini, saya masih menunggu lagi sampai tanggal 24 insya Allah masih di sini. Silakan kalau memang ada unek-unek atau hal-hal yang masih menjadi utang saya gitu supaya nanti nggak dibawa setelah saya pergi. Sudah lagi ya, udah itu aja. Jadi sampai ketemu. Kita nggak tahu ketemunya kapan, tapi mungkin saya masih ditugaskan di zona 9, jadi artinya mungkin masih banyak kerjaan yang terkait dengan PSS. Tapi apakah nanti tetap di PSS atau nanti di zona 9 atau pindah lagi ke tempat lain, itu yang kita nggak tahu ya Bapak. Tapi saya sampaikan ya, it's great to be a member of Pipeline. Senang sekali dengan bergaul selama hampir 20 tahun ya berarti ya dengan Pipeline itu. Karena saya sempat 3 tahun hilang gitu ya dari Pipeline, tapi secara general itu hampir mendekati 20 tahun, bukan sesuatu yang mudah. Saya mungkin nggak hafal dengan bapak, apalagi yang baru-baru ya. Mungkin saya tahunya pas bikin ID badge aja, oh sini, tapi orangnya mohon maaf kalau saya nggak bisa menghafalkan nama ya. Berusaha saya hafalkan nama, tapi saking banyaknya ininya, tapi ya biasanya yang diingat tuh yang paling bandel atau yang paling baik gitu kan. Saya tahu kan para orang-orang yang bermasalah mana yang paling dikenal ya. Oke, gitu dari saya. Mungkin saya pengen ini aja nanti apa ya, saya nggak pengen dapat apa dari bapak. Mungkin kalau bisa nanti ada beberapa orang yang bisa menyampaikan sesuatu lah ya, kesan atau pesan buat saya supaya nanti bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Senara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Sebenarnya terima kasih selama ini pengalaman ataupun ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Pak Amin sudah saya anggap seperti orang tua, seperti guru kita ya sampai saat ini. Mudah-mudahan di tempat yang lain Pak Alvin bisa lebih berprestasi. Amin. Jaya dalam pekerjaan. Amin. Untuk itu sekarang kita lanjut, silakan teman-teman yang mau disampaikan mungkin dari Pak Badar ya, wakili direktur di Pak Darno dan Pak Bambang. Dilanjut dengan doa ya. Silakan Pak Badar. Dari saya juga terima kasih sekali walaupun berharga, tapi itu adalah masukan untuk menambah ilmu yang saya. Jadi saya harus kita mengambil hati. Pak, saya merasa berterima sekali
Indonesia. Dan saya mau Saya rasa itu aja sih. Terima kasih. Dimarahin itu nggak masalah. Kenapa Pak sendiri? Ketemu istrinya ini kenapa Pak kok cemberut gitu? Audin. Terima kasih Pak. Oke, silakan dari teman-teman Pak Darno atau Pak Lagi, silakan. Dua-duanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mewakili dari tim Lawan Mutiara Pak mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan dan bimbingan dari Pak Alvin yang selama ini diberikan ke diri saya dan teman-teman, dan mudah-mudahan doa dari saya dan teman-teman, mudah-mudahan Pak Alvin nanti bekerja di tempat yang baru bisa sukses. Amin, amin, amin. Bawa biar Pak dan tercapai apa yang dicita-citakan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wakili teman-teman yang ada di Fairbrand di Indonesia ini, mohon maaf kalau ada kesalahan sama Pak Alvin, secara pribadi dan umum. Terima kasih banyak atas pengalaman ilmu yang kita berikan sama Pak Alvin. Nah, semoga Pak Alvin nanti ke depannya lebih maju lagi. Semoga bisa ketemu lagi sama kami. Amin, amin. Terima kasih Pak. Pak Julak. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Alvin yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan kita di dalam pekerjaan, baik itu secara online, offline. Jadi banyaklah bimbingan sampean ke kami, nasihat-nasihat. Selama ini selama kita berkumpul belum ada kecil apapun di hati saya terganjal tidak ada, karena Pak Alvin membimbing dan mengarahkan setiap pekerjaan kita dengan aman dan nyaman. Jadi mungkin kita Pak Alvin di sini lebih muda daripada saya lebih tua, tapi tetap pimpinan kami, saya tetap menghormati, dan juga jika ada kesalahan dari teman-teman mohon dimaafkan Pak. Yang selama ini mungkin ada yang kata-kata di luar dari pendengaran Bapak, mungkin juga intinya maaf lahir dan batin Pak. Jadi sekecil apapun kita minta mohon maaf. Amin, Kita amin. juga minta maaf Pak. Ya alhamdulillah selama saya bekerja dari tahun 90, Pak Alvin mungkin yang lebih terbaik, tapi mungkin itu yang terbaik lah selama kepemimpinan dari PTN Pak. Sebelumnya mungkin PTN, jadi dengan harapan di Balikpapan nanti kalau bisa kontrak-kontrak kita Pak dilihat Pak. Ya, semoga gaji teman-teman bisa lebih terkontrak Pak. Ya, itu aja mungkin harapan kami. Semoga Pak Alvin juga tidak bosan-bosan nasihati kami walaupun dari jauh. Ya, karena ada WA kita masih mungkin tidak dihapus Pak ya. Atau apa? Memori penuh. Ya. Itu aja Pak, mungkin dari kami, mohon maaf lahir dan batin Pak. Semua. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oh, silakan. Bapak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada Pak Alvin yang pernah saya repotin. Ada kesan yang dua hal yang sangat berkesan di hati saya, yaitu pada waktu menjadi PA untuk pengangkatan lifting boom truck. Saat itu saya tidak mengetahui yang PA untuk di 34. Jadi begitu saya tanyakan sama Pak Alvin, bilang Pak Alvin, Pak Bambang siapa yang menerima di 34? Aduh Pak Alvin, saya belum tahu ini ya. Tanyakan dulu dengan orang 34 siapa yang terima sana, baru Pak Bambang telepon lagi saya. Itu yang pertama, kesan yang pertama. Kesan yang kedua sangat lucu, yaitu pada waktu jadi PA di 34 cuma 2 bulan yang lalu, untuk perpanjangan overtime, saya ditelepon di ID sama Pak Wahid, Bang, telepon Pak Alvin, kita akan perpanjang permit. Saya telepon Pak Alvin, Pak Alvin. Ketika itu Pak Alvin nanya sampai jam berapa, saya jawab, lebih itu kan menang Bapak sampai jam berapa? Bukan begitu Pak Alvin. Bapak harus tahu sampai jam berapa. Oh, saya belum dikasih tahu Pak Wahid, Pak. Apa Pak Wahid belum nelpon sampean? Tanya Pak Alvin belum. Ya sudah, saya telepon Pak Wahid dulu biar Pak Wahid nelpon sampean. Itu kesan yang kedua sangat lucu. Itu aja Pak. Terima kasih atas pengetahuan dan ilmunya. Ya sudah. Ada yang lain? Pak Andi. Atau Pak Asep? Kameramen saya. Driver lah. Ada yang ganjal-ganjal enggak? Driver ya, ayolah. Udah perhatian. Berdiri tadi. Oh, saya ngefoto. Enggak, video saya. Semoga Pak Alvin lebih sukses di tempat yang lain. Amin. Kalau untuk pengalaman pribadi saya sendiri, ya selama saya bekerja, karena dari awal sampai sekarang juga masih di pipeline. Ya seperti Pak Harmani sampaikan, kalau boleh saya bilang memang Pak Alvin yang the best lah dari pimpinan kita. Walaupun kadang ada sedikit ya permasalahan sering dimarahi itu, kalau menurut saya pribadi sih wajar. Itu bukan sebuah keburukan, tapi itu perjalanan menjadi lebih baik bagi kita. Bujur. Terus ya mudah-mudahan di masa yang akan datang masih ada perjumpaan lagi buat kita Pak kumpul, atau kalau memang secara pribadi Pak Alvin pas jalan ke arah Muarabada, monggo mampir ke pondok lain. Ya itu aja Pak Alvin dari saya dan dari teman-teman ya untuk membuka sekaligus menutup. Pak Bambang silakan untuk doanya. Saya ngasih itu dulu. Oh, Ini perwakilan aja saya ada penambahan, tapi perbagian aja ya. Masuk kantor apa ada? Yang ini. iya. Ya, Keduanya. nanti bagiannya gantian ya. Gantian. Motor tak. Badan kanan sini Pak Badan. Ya, sekarang 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Siapa lagi? Ada no. Baik, ini sama Armani. Berdua Pak Armani, berdua berdiri, pegangan. Berdua. Sini. Ya. Sip. Siapa lagi? Budi ya? Budi sama Prapto. Tapi sendirian aja. Lewat mana ini? Lewat situ aja. Kalau Pak nggak bisa dibantu berdua. 1, 2. Oke. Driver mutiara ini mana nih, Pak? Aduh. Kes. Ini driver mutiara ini. Ini lagi lah. Tadi sudah dikasih tahu siapa lagi driver-drivernya.